Selamat malam bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bremana Torong, NIM 19030869 dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara tahun 2022. Di sini, judul proposal yang saya ambil yaitu manisan dari buah pepaya dan gula aren untuk melancarkan sistem pencernaan pada manusia. Yang kita bahas pertama yaitu latar belakang. Pepaya berasal dari negara Amerika Tengah dan Hindia Barat, bahkan kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica. Tanaman buah menahun ini tumbuh pada tanah yang lembab, yang subur dan tidak tergenang air, atau di daerah dataran atau pegunungan. Di negara Indonesia, pepaya dapat dan bagus tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 100.000 meter di atas permukaan laut. Buah pepaya tergolong ke buah yang populer dan digemari oleh semua masyarakat. Warna pada buah pepaya yaitu merah atau kuning. Rasanya sangat manis dan menyegarkan karena mengandung banyak air. Nilai gizi pada buah pepaya ini cukup tinggi karena banyak mengandung provitamin A dan vitamin C, juga kalsium dan masih banyak kegunaan yang lain. Mengkonsumsi buah ini akan dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Hal ini dikarenakan oleh tekstur buah pepaya yang lunak dan gizinya tinggi, maka buah ini sangat baik diberikan kepada anak dan orang tua yang berusia lanjut. Mengkonsumsi buah pepaya ini akan mendapat pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup memadai. Untuk selanjutnya yaitu gambar umum dan rencana usaha. Yang pertama yaitu kita bahas keunggulan produk. Keunggulan produk: 1. Aman dikonsumsi dari kalangan usia. 2. Manfaat yang berguna bagi kesehatan tubuh. 3. Harga yang terjangkau. 4. Kualitas dan mutu yang baik. 5. Bentuk yang unik. Untuk desain logonya bisa kita lihat pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya itu target pasar. Secara umum, target pasar dari penjualan manisan pepaya ini adalah semua kalangan masyarakat dan dari segala usia. Sedangkan secara khusus, target pasar yang ingin kami capai adalah remaja, anak-anak, dan orang dewasa yang sedang ada masalah pada sistem pencernaannya. Untuk strategi pemasaran, produk ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau dengan harga Rp15.000 dengan harga 1 CS yaitu 1.500. Pemasaran produk ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan masih banyak yang lain. Untuk selanjutnya ada analisis pendapatan dan keuangan. Dalam 1 bulan diproduksi 500 buah permen dengan biaya produksi selama 1 tahun atau 12 kali 500 sama dengan 6.000 buah permen. Harga permen Rp15.000 per bungkus. 1 bungkus permen berisi 10 pcs. Hasil penjualan 1 tahun yaitu 6.000 kali 1.500 dengan total harga, dengan total jumlahnya yaitu 9 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun merupakan selisih antara pendapatan dan total biaya produksi atau biaya penyusutan, habis pakai, dan biaya operasional. Keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun produksi adalah 9 juta dikurang pengeluaran yaitu Rp3.180.000 dengan keuntungan Rp5.820.000 per tahun.
Untuk selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Untuk bahan di sini kami menggunakan ada beberapa bahan, yaitu 1. Pepaya mengkal, 2. Gula aren, 3. Air, 4. Kapur sirih, 5. Pewarna. Untuk alatnya yaitu ada pisau, kompor gas dan tabung gas, sendok pengaduk, kulkas, plastik kemas, sendok atau panci. Untuk selanjutnya yaitu tahap pembuatan. 1. Kupas pepaya mengkal, potong-potong sesuai selera, lalu cuci bersih. 2. Rendam pepaya dengan air campuran kapur sirih semalaman atau selama 15 jam. Cuci kembali pepaya berulang-ulang sampai bersih, angkat dan tiriskan. 3. Masak 100 ml air, tambahkan gula aren, biarkan sampai mendidih agar mengental. Lalu masukkan pepaya, aduk rata, masak selama 15 menit sambil diaduk-aduk. 4. Angkat, tunggu dingin, baru masukkan di dalam kulkas beberapa hari agar gula lebih meresap. 5. Cara penyajian lebih enak dimakan dalam keadaan dingin, hasilnya berasa lebih kriuk. Untuk selanjutnya yaitu biaya kegiatan. Biaya kegiatan pada alat. Untuk pisau, rinciannya 1 set dengan harga Rp75.000. Yang kedua, kompor gas dan tabung yang kita butuhkan 1 buah yang berharga Rp450.000. Yang ketiga, sendok pengaduk 1 buah dengan harga Rp25.000. Untuk keempat, ada kulkas yang kita butuhkan 1 buah dengan harga Rp1.400.000. Yang kelima, plastik kemas dengan rincian 1 pak dengan harga Rp80.000. Untuk keenam, sendok yang kita butuhkan 1 lusin dengan harga Rp25.000. Untuk panci yang kita butuhkan 1 buah dengan harga Rp50.000. Total harga pada alat yang kita pakai yaitu Rp2.105.000. Untuk selanjutnya yaitu bahan yang kita gunakan yaitu ada 1. Pepaya mengkal dengan rincian 20 kg dengan harga Rp60.000. Untuk kedua, gula aren dengan rincian 25 keping dengan harga Rp175.000. Untuk ketiga, pewarna yang kita pakai yang dibutuhkan yaitu 5 bungkus dengan harga Rp15.000. Untuk keempat yaitu kapur sirih dengan rincian 5 bungkus dengan harga Rp25.000. Total harga pada bahan yang kita pakai yaitu Rp275.000. Untuk biaya tambahan, 1. Pakai internet per 2 bulan untuk 2 orang dengan total harga Rp400.000. Yang kedua, isi ulang gas per 4 bulan dan harga Rp100.000. Untuk ketiga, transportasi per bulan dengan harga Rp300.000. Total harga pada biaya tambahan pada proposal ini yaitu Rp500.000. Untuk biaya akhir atau total semua pada biaya proposal kita yaitu untuk bahan yang diperlukan dengan biaya Rp275.000. Alat yang diperlukan yaitu Rp2.105.000. Untuk transportasi dengan biaya Rp300.000.
Untuk lain-lain seperti pakai internet dan lain-lain, yaitu dengan biaya Rp500.000. Di sini total biaya atau pengeluaran yang kita dapat, yang kita hitung barusan, yaitu Rp3.180.000. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa dari proposal ini yaitu 1. Pada kegiatan ini, bahan dasar yang digunakan adalah buah pepaya yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan diolah dengan baik dan menggunakan bahan-bahan sehat dan alami menjadi bahan yang pangan permen pepaya. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, dari muda sampai tua. Selain enak, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau dan cukup murah juga. Yang kedua, dari hasil pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha manisan pepaya ini dari segi ide, target pasar, hingga rencana keuangan, berupa modal dan lain-lain, memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Ketiga, tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi produk manisan pepaya berupa cukup banyaknya pesaing dengan produk serupa. Maka dari itu, target pasar usaha ini harus tepat sasaran dan meyakinkan. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.